بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Dalam proses penurunan Al-Quran ada dua tahap. Yaitu yang pertama ketika Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke Sama'ud Dunya. Jadi turun dari Lauhul Mahfuz ila Sama'id Dunya. Atau proses ini dijelaskan dalam surah Al-Qadr ayat pertama tadi, anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi proses turunnya Al-Qur'an ke langit dunia itu utuh 30 juz. Kemudian baru malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad berkala sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Oleh sebab itu ada yang namanya asbabun nuzul. Jadi turunnya Al-Qur'an yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah. Nah, semua yang berkaitan dengan turunnya Al-Quran memiliki keistimewaan spesial, dispesialkan. Jadi mulai dari turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz menuju Sama'ud Dunya, langit dunia, malamnya dinamakan malam Lailatul Qadar. Karena ini belum sampai kepada Nabi Muhammad, maka tidak ada yang tahu malam Lailatul Qadar itu tanggal berapa. Kalau peringatan terkait 17 Ramadan itu mungkin turunnya surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Tapi ketika turunnya dari Lauhul Mahfuz menuju langit dunia, ini tidak ada yang tahu. Nah, atas turunnya Al-Quran ini, malam ini dimuliakan. Disebutkan dalam Al-Quran, khairum min alfi syahr. Jadi malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian turun juga di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, Ramadan merupakan bulan yang paling mulia bila dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Di mana di dalam bulan Ramadan kita tahu semua amal perbuatan itu akan dilipat gandakan pahalanya. Kemudian setan-setan dibelenggu. Jadi spesial. Karena pada saat itu, pada saat bulan itu Al-Quran diturunkan. Kemudian untuk pembawanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril disebut sebagai Sayyidul Malaikah, tuannya para malaikat. Jadi semua yang berkaitan dengan turunnya Al-Quran mendapatkan keistimewaan. Kemudian sampai kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi disebut sebagai Sayyidul Anbiya. Nah, ini merupakan keistimewaan ketika terjadi turun Al-Quran. Jadi semua yang berkaitan dengan itu maka akan diistimewakan. Tidak sampai di situ, ada suatu kisah di mana Rasulullah pada saat akan mengubur para syuhada, Rasulullah mendahulukan yang memiliki hafalan Al-Quran. Jadi yang penghafal Al-Quran didahulukan dalam proses penguburan. Ini merupakan keistimewaan. Nah, Al-Quran diturunkan kepada kita semua sebagai petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Jadi petunjuk bagi manusia. Kalau dalam surah Al-Baqarah ayat 2 ya. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi manusia yang ingin bertakwa. Muttaqin, orang bertakwa. Jadi Al-Quran ini memang ditunjukkan sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan di dunia. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk selalu membaca Al-Quran. Nah, dalam membaca Al-Quran ini ada keutamaan dalam membaca Al-Quran yang akan kita dapatkan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Jadi bacalah Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Nanti akan datang pada saat hari kiamat sebagai syafaat bagi li ashab. Ashab itu teman-temannya, yaitu orang-orang yang membaca, kemudian
menghafal ya, jadi li ashabihi, jadi syafaat bagi para pembacanya, para penghafalnya. Nah, di sini jelaskan iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Nah, sebelum membaca tentunya kita harus belajar dulu. Dalam konteks belajar Al-Quran ini ada dua. Yang pertama belajar terkait cara membacanya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran ada tajwidnya ya. Jadi belum sampai maknanya kita sudah mendapatkan pahala. Coba bacaan tulisan Cina mungkin, tulisan Thailand. Kita baca, kita nggak paham. Dapat pahala? Enggak. Tapi kalau Al-Quran, kita nggak paham sekalipun kita sudah dapat pahalanya. Tetapi membaca Al-Quran ini bisa menjadi malas. Karena di situ ada sangkut pautnya dengan godaan syaitan. Jadi syaitan itu selalu mengganggu kita, membisiki kita agar kita malas untuk membaca Al-Quran. Berbeda dengan bacaan lain. Ya, kalau kita baca Al-Quran itu mungkin baru beberapa saat aja udah ngantuk ya, udah merasa capek. Ya itu karena godaan syaitan. Kitab lain nggak ada itu. Nah di Al-Quran juga merupakan bacaan yang tidak pernah bosan untuk dibaca. Dalam sehari pun kita membaca surah Al-Fatihah berapa kali? 17 kali minimal sholat fardu. Kemudian ya, dari segi belajar yang kedua yaitu belajar membaca tajwidnya tentunya dan juga maknanya. Baru kemudian ada bacaan-bacaan yang kita baca itu akan menjadi syafaat ketika nanti kita di padang mahsyar. Panasnya matahari yang ada di atas kepala kita akan dikurangi panasnya oleh bacaan-bacaan Al-Quran. Dan kita nggak boleh menanyakan bagaimana, apakah Quran akan menutupi, nggak boleh. Karena ini sama seperti istilah tangan Allah. Kita nggak boleh membayangkan bagaimana tangan Allah. Jadi nanti bacaan kita ini akan memberikan syafaat, mengurangi dan mengurangi panasnya matahari padang mahsyar dan juga menambah timbangan pada saat kita dihisab. Tentu ada hal lain juga yang memberikan syafaat. Dan Al-Quran ini termasuk yang memberikan pertolongan atau syafaat, pembelaan. Nah, sebelum baca Quran tadi kita ada sebuah hadis, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu sekalian man ta'allama, siapa yang belajar Al-Quran. Tadi konteksnya ada dua. Yang pertama belajar membacanya saja, wa'allamah, dan yang pastinya wa'allamah, mengajarkannya. Ada yang bilang mengamalkannya. Jadi khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allam. Allama itu kalau dalam bahasa Arab mengajarkan, tapi ada yang berpendapat juga mengamalkan. Kemudian jika kita bacaannya sudah bagus, dalam suatu riwayat hadis dari Aisyah, jika seseorang membaca Al-Quran dan dia mahir, wahwa mahir, pintar dalam hal ini tuh bacaannya lancar, tajwidnya benar, ya, maka derajat seseorang itu akan dimuliakan oleh Allah. Bagaimana kalau baru belajar Al-Quran kemudian terbata-bata, atau dalam hadis disebutkan wayatatata'u, jadi terbata-bata, baru belajar seumpama umur sudah 50 ke atas atau pensiun dari kerjaan ya. Kemudian baru belajar membaca Al-Quran, ini kan nggak adil gitu kan, nggak adil. Yang tadi dimuliakan, sedangkan kami baru belajar, bagaimana? Ini mendapatkan dua pahala. Yang pertama pahala membaca Al-Quran secara utuh, kemudian juga mendapatkan pahala capeknya karena susah, ya, berat. Karena at-ta'allum fis sigori kan naksi alal hajar, wa ta'allum fil kibar kan naksil alal ma. Jadi belajar di waktu muda itu akan lebih mudah dibandingkan belajar di waktu tua. Nah, Rasulullah tahu akan hal ini. Makanya Rasulullah menghibur para sesepuh itu dengan hadis ini.
Itu jika dia terbata-bata dalam membacanya, tidak apa-apa, akan mendapatkan 2 pahala sekaligus. Nah, itu dia. Jadi Al-Quran akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang membaca Al-Quran tersebut. Itulah keutamaannya. Dalam hadis lain disebutkan bahwasanya man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Jadi siapa yang membaca satu huruf di dalam kitab Allah atau Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan kebaikan tersebut 10 jumlahnya. 10 kebaikan, 10 pahala yang akan diperoleh ketika membaca Al-Quran. La aqulu alif lam mim harfun. Rasulullah bukan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, tapi alif itu satu huruf, lamun harfun, lam itu satu huruf, mimun harfun. Jadi 30 jumlahnya. Nah, ini tadi terkait membaca. Bagaimana buat para penghafal? Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, yang namanya menghafalkan sesuatu itu pasti diulang-ulang. Bayangkan berapa kebaikan buat penghafal Al-Quran. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih. Diulang lagi alif lam mim sampai hafal. Berapa kebaikan yang didapatkan oleh para penghafal Al-Quran. Untuk itu yang menghafalnya susah, itu tidak boleh mengeluh. Karena akan semakin banyak pahala yang akan dia dapatkan. Jadi tidak boleh mengeluh, oh ini hafalannya sekali baca sudah hafal langsung. Kita nggak boleh mengeluh. Karena Allah tahu yang terbaik buat kamu itu apa. Mungkin dari segi kebaikan, orang yang hafalannya cepat itu banyak. Kemudian Allah berikan kepada kita kebaikan-kebaikan melalui ini. Ini kan suatu hal kecil yang kita nggak sadar. Kita membaca Quran kan baca aja kan, nggak ada jual beli pahala, ya. Kita kan membaca Al-Quran kan tinggal baca aja, nggak pernah memikirkan hal kecil gini, sampai satu huruf 10 kita nggak pernah memikirkan itu. Nah itu dia tadi keutamaan dalam membaca Al-Quran. Nah khusus di bulan Ramadan ini malah kita tingkatkan kualitas dan kuantitas membaca Al-Quran kita. Karena di bulan Ramadan ini tentu semuanya akan dilipat gandakan. Tapi kita tidak boleh putus hanya di bulan Ramadan. Kasihan Al-Quran. Di luar Ramadan tetap dibaca. Nanti setelah Ramadan selesai ditaruh di ventilasi atau di atas lemari. Sampai berdebu, nanti Ramadan lagi baru diambil lagi. Nah itu kurang pas. Kasihan Al-Quran. Hanya diperuntukkan pada saat bulan Ramadan. Padahal di bulan-bulan lainnya juga akan mendapatkan pahala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah dan kurangnya mohon maaf. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiris sabirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.